Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Hari ini kita akan lihat ya bagaimana membangun lab ya untuk kamu untuk bikin development Exchange server gitu ya. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel ini, klik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini ya, gratis. Nah, bicara soal Exchange server, ya mungkin kamu ingin latihan gitu ya, bagaimana administrasi Exchange server, atau kamu ingin mengaplikasikan skill kamu di Exchange server ya, sebelum misalkan ke production. Nah, kamu bisa bikin lab sendiri di rumah, bisa di kampus kamu mungkin, atau di kantor kamu ya, sebelum misalkan implementasi. Nah, untuk labnya itu sendiri ya kita nanti menggunakan virtualisasi gitu ya, dan juga membutuhkan perangkat server yang mumpuni. Kenapa? Karena Exchange itu aplikasi yang cukup berat kalau boleh saya bilang ya, jadi butuh resource atau sumber daya yang nggak sedikit, karena kalau sedikit aja sumber dayanya itu kurang, maka itu akan terasa berat di komputer kamu. Nah, bagaimana lab development-nya kita akan lihat di sini ya. Jadi Exchange server yang saat ini itu jalan, yang disupport masih oleh Microsoft, itu adalah Exchange server 2019. Itu versi yang terakhir itu adalah CU13 atau Cumulative Update 13 ya. Kemudian kalau Exchange server 2016 itu Cumulative Update 23 ya, untuk CU-nya. Dan juga Exchange server 2013 ya, yang masih disupport oleh Microsoft. Jadi kalau kamu masih menggunakan Exchange server di bawah itu, misalkan Exchange server 2010 atau Exchange server 2007, nah maka kamu harus segera upgrade ke Exchange server yang terbaru. Jadi saran saya ke Exchange server 2019 CU13. Dan ya mungkin kemungkinan besar ada Exchange server lagi, tapi di tahun 2025 ya, mungkin 2 tahun lagi ada Exchange server 2025 yang mungkin mudah-mudahan ada rilis yang terbaru lagi dari Microsoft. Mudah-mudahan kita berharap seperti itu. Nah, tapi kamu bisa pakai sekarang itu untuk labnya itu adalah Exchange server 2019 CU13 yang terakhir. Nah, untuk labnya itu kira-kira seperti ini. Jadi kamu membutuhkan sebuah mesin yang bisa melakukan virtualisasi, dan kebutuhannya itu adalah ada beberapa virtual mesin di sini. Yang pertama itu Exchange server itu butuh domain controller. Jadi kamu bikin satu VM khusus domain controller ya. Iya, kalau sebenarnya bisa Exchange server dijadikan satu dengan domain controller, tapi itu tidak disarankan atau tidak dianjurkan. Jadi Exchange servernya dipisah dengan domain controller. Jadi ada satu VM domain controller sendiri, kemudian ada satu VM lagi Exchange server gitu ya. Tapi kalau kamu butuh untuk melakukan deployment konfigurasi, misalkan high availability ya, DAG ya, distributed database availability group. Nah, itu kamu butuh paling enggak 2 buah Exchange server gitu, dan satu lagi itu ada virtual machine untuk klien gitu ya, diinstal aplikasi Outlook sebagai klien. Nah, untuk Exchange servernya itu OS-nya bisa Windows Server 2019, dan juga Exchange servernya juga versi 2019. Kemudian untuk domain controllernya juga Windows Server 2019 juga. Dan untuk Exchange server ini itu kebutuhan memori atau RAM-nya itu dipastikan di atas 16 GB. Jadi kalau kamu butuh satu Exchange server, sebenarnya 16 GB itu masih pelan ya kalau menurut saya. Jadi paling enggak satu Exchange server itu dikasih 32 GB memori ya. Jadi untuk
VM Exchange servernya itu butuh 32 GB memori. Kemudian untuk domain controller ya kamu bisa pakai 4 GB atau 8 GB memorinya. Jadi sekitar 32 ditambah 8 misalkan 40 GB. Dan kemudian untuk klien ya kamu bisa gunakan 8 GB ya. Jadi misalkan total 40 GB. Jadi untuk kebutuhan 3 virtual mesin itu kamu butuh sekitar 48 GB. Jadi kalau 48 GB ya berarti paling enggak host kamu itu minimal ada 64 GB ya. Nah, tapi kalau kamu ada satu exchange server lagi, ya paling enggak kamu tambahkan jadi 128 GB ya untuk host virtualisasinya gitu ya. Jadi kamu bisa prepare untuk host virtualisasinya atau virtualization platformnya itu paling enggak sekitar 128 GB memorinya ya atau RAM-nya. Kemudian untuk harddisknya ya karena ini bukan buat production ya kamu nggak terlalu butuh space yang besar-besar kali gitu ya. Ya mungkin satu exchange server cukup ya 500 GB gitu ya. Kemudian untuk domain controller cukup 300 GB, untuk klien 500 GB gitu ya. Jadi ya cukup misalkan dengan harddisk 2 TB untuk satu komputer, untuk satu host kamu bisa mensimulasikan lab exchange server ini gitu ya. Jadi untuk kebutuhan memorinya paling enggak 64 atau 128 GB, kemudian harddisknya sekitar 2 TB ya untuk virtualisasinya. Nah, kemudian untuk virtualisasinya kamu bisa menggunakan Hyper-V atau kamu bisa menggunakan juga VMware Workstation gitu ya, atau VirtualBox untuk menjalankan lab virtualisasinya. Jadi kalau saran saya ya gunakan ya server second gitu ya, misalkan DL380G7 atau G8 atau G9 gitu ya untuk menjalankan virtualisasi ini. Jadi agar kebutuhan daripada prosesor, kemudian kebutuhan daripada memori ya, kemudian dari harddisknya itu bisa cukupi. Dan harddisknya ya paling enggak SAS gitu ya, serial attach kasih ya. Kalau SATA mungkin agak pelan, tapi kalau punya harddisk SSD itu lebih bagus lagi karena Exchange itu terkenal akan disk intensif, jadi dia baca tulis dan sebagainya karena nulis ke database gitu ya. Jadi tingkat akses harddisknya itu sangat sering, jadi sama seperti SQL Server. Nah itu jadi butuh harddisk yang cukup cepat juga ya. Kalau nggak SAS ya SSD itu bagus sekali kalau kamu mau bikin lab atau development Exchange Server seperti itu. Dan ya ini semua bisa divirtualkan gitu ya. Kalau kamu punya komputer lebih ya kamu bisa misalkan Outlook-nya itu menggunakan PC biasa gitu ya, dengan OS profesional misalnya Windows 10 atau Windows 11 profesional yang join domain gitu ya, yang join domain ke domain controller, itu bisa dipisahkan. Nah, sedangkan untuk servernya itu semua itu bisa divirtualkan. Dan kalau kamu menggunakan Hyper-V ya kamu bisa install misalkan di atas Hyper-V-nya itu Windows Server 2019 sebagai host Hyper-V-nya, Windows Server 2019 atau Windows Server 2022 gitu ya, Windows Server 2022 sebagai host Hyper-V-nya. Nah, mungkin itulah kira-kira gambaran bagaimana kamu bisa membangun lab development untuk Exchange Server ya di rumah ataupun di kampus, juga di office misalkan di staging atau di development center kamu. Oke, mungkin itu dulu ketemuan kita hari ini membahas tentang lab development untuk Exchange Server ya. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu ya, agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah ini video ini juga, dan pasti ini buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang dari kemarin, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah ini dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada notifikasi dari saya ya, ada muncul video baru dari saya, nanti muncul notifikasinya langsung di YouTube kamu. Oke,
Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.